halaman 15 ya. Sambungan daripada pelajaran pada malam Rabu kemarin, yaitu cara menghilangkan najis. Itu sambungannya cara menghilangkan najis mukhaffafah ya. Tuh jaga halaman 15 ya lah. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Najis mukhaffafah, yakni najis yang ringan. Nah, sesuatu yang terkena najis mukhaffafah, apa aja jenisnya lah, baik itu ruangan, lantai, bagian tiras, ambin atau ambin. Ya, tiras itu ambin. Ujar orang Banjarnya ambin. Ujar kita di sini tiras. Nah, jadi bagian tiras, baik itu tiras rumah kah, pertokoan kah misalnya kan, terkena najis mukhaffafah ini, kayak apa cara membersihkannya? Kayak apa cara mensucikannya? Yes. Cara mensucikannya kayak apa? Misalnya pakaian atau celana, baju terkena najis mukhaffafah tadi, kayak apa cara membersihkannya? Cara membersihkannya. Nah, di sini ada caranya. Nah, tuh. Jadi sesuatu yang terkena najis mutawassit mukhaffafah, cara mensucikannya adalah cukup memercikan air pada tempat yang terkena najis tersebut. Tahu Allah kemarin najis mukhaffafah, tahu Allah. Nah, najis mukhaffafah itu najis yang ringan, kemarin sudah ada penjelasannya. Nah, di halaman yang telah lewat. Nah, jadi di situ ada penjelasannya. Cara mensucikannya, ujarnya adalah cukup memercikan air pada tempat yang terkena najis tersebut. Nah, jadi misalnya bagian ruangan rumah lah, bagian tiras, kemudian terkena najis mukhaffafah tersebut. Nah, kita keringkan dulu, kita lap dulu. Melapnya dengan apa? Itu ruangan yang terkena najis mukhaffafah tadi. Jadi cara membersihkannya, cara mensucikannya itu terlebih dulu dilap dulu, dikeringkan dulu. Dikeringkannya dengan apa? Yaitu dengan kain. Dikeringkan dengan kain yang kering. Nah, dengan kain yang kering, yang suci lagi kainnya tersebut. Nah, habis dilap, dikeringkan sampai betul-betul kering. Air kencing tadi, air kencing bayi, itu air kencing bayi. Jadi kita lap dulu, kita lap sampai betul-betul kering. Sampai betul-betul kering. Lapnya tadi, dilap tadi sampai betul-betul kering, tidak ada lagi terlihat oleh mata basahan-basahan yang terkena najis tadi. Nah, kita kering. Jadi setelah kering bagian yang terkena najis tadi,
Nah, baru kita cukup dengan memercikan air pada tempat yang terkena najis tadi. Nah, ngerti sudah, jelas sudah. Tuh sudah masalah cara membersihkan najis mukhafafah. Kemudian lagi najis mutawassithah. Nah, najis yang pertengahan, najis yang sedang-sedang aja. Nah, jadi caranya bagaimana cara membersihkan najis mutawassithah ini? Nah, ujarnya kan sesuatu yang terkena najis mutawassithah. Najis mutawassithah sudah tahu kalau baik itu kotoran manusia, baik itu kotoran binatang, ayam, bebek, itik. Nah, semua yang disebutkan itu selain daripada kotoran anjing dan babi itu namanya najis mutawassithah. Nah, cara membersihkannya, sesuatu yang terkena najis mutawassithah, baik itu ruangan, ambil, lantai, teras, bagian teras terkena najis mutawassithah yang berupa kotoran yang tadi itu, yang disebutkan tadi itu. Nah, terkena, kayak apa cara mensucikannya? Nah, dapat suci dengan cara dibasuh sekali saja. Nah, misalnya di bagian teras, di bagian ruangan kita, di bagian lantai rumah kita, ada di situ misalnya kotoran kucing misalnya, atau kotoran adik-adik dari kita atau kencing daripada adik kita. Kalau di atas daripada 2 tahun itu najis, air kencingnya sudah hukum mutawassithah. Nah, jadi di ruangan kita. Lalu apa cara membersihkannya? Cara membersihkannya, misalnya najisnya berbentuk tahi, berbentuk kotoran berupa tahi misalnya, baik itu kotoran apa, tahi kucing, tahi ayam kah, tahi bebek kah, atau tahi kamu sendiri. Nah, kayak apa cara mensucikannya? Cara mensucikannya, nah itu dapat disucikan dengan cara diambil dulu. Yang diambil apa? Apa yang diambil dapat? Yang diambil kotorannya. Nah, kotorannya diambil. Diambil, buang. Jangan cuma diambil saja, ditaruh, disimpan. Disayangi. Aku sayang biar membuang membuang tahi itu disimpan aja. Jangan kayak itulah. Nah, jadi habis diambil badannya, diambil barangnya, buang, jangan disimpan, jangan ditaruh di dalam kucing. Kalau dijadikan syarat dagang, janganlah. Nah, jadi setelah diambil kotorannya dibuang, jangan disimpan. Nah, jadi setelah dibuang, kan ada tinggal sisa-sisanya, bekas-bekasnya itu, ya lah, bekas kotoran tadi kan ada bekas-bekasnya, sisa-sisanya, agak besar lagi. Nah, jadi, kita habis kita ambil bekas-bekasnya tadi, kita bersihkan dengan kain.
Lah, kita bersihkan lagi dengan kain. Habis kita bersihkan dengan kain yang suci, kain yang kering. Jadi itu asalnya tadi kan itu masih berupa najis ainiyah, karena ada najisnya, karena ada bendanya, karena ada bentuknya. Ya, setelah kita hilangkan bentuknya tadi, berubahlah dia menjadi najis apa? Berubahlah dia menjadi najis hukmiyah. Yang tadi najis ainiyah karena ada bentuknya, karena ada bendanya, karena ada orangnya. Berupa kaki kan tadi. Setelah kita buang, nah hilang sudah, kita lap sudah sampai kering, nah berubahlah dia menjadi najis hukmiyah. Nah, jadi setelah kita keringkan bekas-bekasnya tadi, kering betul-betul kering, sudah kita yakinkan bahwa itu memang betul-betul kering tempat itu. Nah, baru kita siram dengan air. Nah, baru kita siram. Setelah kita siram, bersihlah sudah tempat tersebut. Misalnya di tempat yang air tergenang itu, misalnya lah mau kita tempati untuk salat, bolehlah. Nah, jadi yang air yang genangan yang bekas kita siram tadi, yang sudah kita betul-betul keringkan najis mutawasitahnya tadi, kemudian kita siram, basahkan di situ, ada genangan airnya di situ. Misalnya kita mau sembahyang di tempat yang basah itu, bolehlah. Boleh, karena sudah dihukumkan suci. Ingat, membersihkannya itu dengan air yang suci juga. Air yang suci lagi mensucikan. Nah, kayak gitu cara membersihkannya. Misalnya, ini banyak nyamanan. Misalnya banyak nyamanan. Memang nyaman Pak memeliharanya rumah dari kayu lah. Misalnya banyak nyamanan rumah dari kayu atau dari beton. Nah, memang nyaman memeliharanya rumah dari kayu. Dari itu najis. Dari segi membersihkannya nyaman memelihara rumah kayu. Kenapa? Misalnya anak kita, Pak Kami, tahu lah Pak Kami? Anak kita kencing. Nah, kalau rumahnya kayu, banyu kami itu seumpama masih basah. Banyu kami itu masih basah, siram ya. Banyu kami itu masuk di sela-sela halaman lantai papan tersebut. Ya kalau karena rumahnya rumah kayu, jadi rumah kayu itu lantainya itu kan ada sela-selanya, ada lubang-lubangnya. Dapat lah. Nah, jadi siram ya banyu kami itu masuk di sela-sela halaman lantai papan tersebut. Apalagi kalau ranggang ulang lantainya tuh, ranggang ada sela-selanya. Nah, tambah lagi airnya tuh cepat terbuang di sela-sela lubang lantai tersebut.
Nah, jadi terbuang najis tadi di halaman sela-sela lantai papan yang ranggang tadi itu nah. Nih, itu kalau rumah kayu, lantainya dari kayu, terbuat dari kayu. Kalau ini kebalikannya lah. Sebaliknya, nih sebaliknya kalau lantainya dari semen dan berupa keramik, misalnya anak kita berkeramik, misalnya anak kita kencing, tahambur di bagian situ, di bagian lantainya berupa keramik, berupa semen dari semen tadi, tahambur. Nah, jadi tahambur beberapa titik di lantai itu. Kalau misalnya langsung kita siram, misalnya langsung kita siram, atau dilap, atau difil lantai yang dari keramik tadi. Kalau kita kada tahu, kalau kita kada tahu, sering terjadi yang seperti ini. Anak kita berkeramik, kencing di lantai yang terbuat dari keramik, yang terbuat dari semen, langsung kita siram. Beda. Kalau kita kada tahu, sering terjadi yang seperti ini. Yang cara seperti ini, ujarnya lah, jangan yang cara seperti ini. Habisnya terkemik, habisnya kencing, langsung dia siram di situ. Jadi jangan cara yang seperti ini. Nah, kalau kayak apa? Jadi jangan yang basah tadi langsung dipil. Jangan yang basah tadi langsung dilap. Kalau anak kita pahami, basah langsung dilap, langsung dipil. Nah, dengan kain basah sama dengan menyabalkan, sama dengan menghambur najis atau sama dengan menghambur najis. Nah, misalnya anak kita tadi berkeramik di lantai yang terbuat dari keramik, keramik, kencing dia di situ, langsung kita tubui, langsung kita siram. Kayak apa itu? Malahan lebih menambahi lagi. Malahan najisnya lebih menyebar lagi di ruangan tersebut. Nah, jadi jangan seperti itu caranya. Itu menyebarkan najis saja menghambur jadinya kepada najis tersebut. Atau kita kubur, atau kita kita kubur, kita siram, lalu airnya jalan. Nah, dengan sebab siraman kita tadi, dengan sebab kuburan kita tadi, airnya berjalan, airnya mengalir. Jadi tahambur lagi jadinya najis tadi di ruangan itu tahambur dengan sebab mengalirnya banyu tadi. Jangan gitu. Saya itu dua seapa tahamburnya banyu tadi, saya itu dua najis tadi menjadi besarlah najis tadi. Seapa tahamburnya banyu tadi, seapa mengalirnya banyu tadi, seapa mengalirnya air tadi, saya itu dua najis tadi jadinya. Bukankah itu caranya? Ngertilah, anggap ngerti yang Allah. Dapat ini ngertilah. Jangan gigi. Bener. Bukan begitu caranya. Jadi membersihkannya air kencing tadi, bukan begitu cara membersihkannya air kencing tadi. Lalu caranya bagaimana? Cara membersihkan caranya ada dua. Karena najis itu ada dua. Pertama najis ainiyah dan kedua najis hukmiyah. Contoh, ada anak kita berkami misalnya
anak kita berkamih, misalnya adiknya Raga berkamih misalnya. Adiknya Raga berkamih di bagian ruangan rumahnya, di bagian teras rumahnya. Apabila berkamihnya, misalnya berkamihnya subuh, pagi berkamihnya, kita biarkan saja, misalnya kita biarkan saja dulu. Kita biarkan saja air kemihnya tadi, air kencingnya nanti kita biarkan saja sampai sore. Misalnya kita biarkan sampai sore. Nah, sampai sore kira-kira banyu kemihnya tadi, air kencingnya tadi masih ada lah. Misalnya dia kencing dari pagi kita biarkan sampai sore. Kira-kira kalau apalagi kalau harinya hangat, panas, kira-kira adalah air kencingnya tuh. Ada lagi lah. Masih ada lah. Kering. Jelas kering sudah seharian sudah. Mulai dari pagi sampai sore, harinya panas lagi. Kering kalau. Kering. Kita cari kan ada lagi yang tadi. Ada lagi bekas najisnya tadi. Kita cari ada lagi bekasnya. Tapi jadi pertanyaan, lantai itu masih enggak najis? Lantai itu masih enggak najis? Yang jadi pertanyaan, lantai itu masih enggak najis? Masih, sekalipun najisnya kadada kelihatan, itu namanya najis hukmiyah. Berubah dia menjadi najis hukmiyah karena sudah kering. Secara hukumnya tetap aja hukum najis. Najis hukmiyah namanya. Najis apa namanya? Najis hukmi, ya secara penglihatan mata ada nampak kotorannya, tapi hukum lantainya tetap aja najis. Membersihkannya kayak apa? Yang kayak gini tadi caranya, kita pastikan, kita yakinkan dulu najisnya itu di mana adanya. Kita yakinkan dulu najisnya itu di mana adanya. Ternyata najisnya di sini, ya. Misalnya ternyata najisnya di sini. Jangan ini bekas kemihnya, ini bekas air kencingnya, ujarnya. Tapi sudah kering, ya sudah. Jadi yang kayak itu pada bapak. Yang kering tadi langsung kita sirami dengan air bersih, yang suci lagi mensucikan. Misalnya kita sirami segayungan kah, sembilan kah, terserah kita air. Apabila kita sirami lantai itu, suci sudah jadinya. Suci sudah jadinya. Sekalipun lantai itu masih basah, sama contoh yang di atas tadi. Sekalipun lantai itu masih basah karena bekas siraman tadi. Kalau itu masih, misalnya kalau itu masih basah, belum lagi kering, belum lagi dikeringkan, bolehlah salat di atas lantai yang basah tadi. Bolehlah? Bolehlah, boleh. Jadi boleh salat di atas lantai tadi. Jadi janganlah kalau anak kita, cucu kita hamil langsung banyu kami itu disiram dengan banyu. Jangan langsung disiram dengan banyu. Habis disiram baru hilang, baru dipil kepesannya tadi. Jangan cara yang seperti itu. Jangan cuma kita lah malam, cuma kita mapil malam dua, tetap aja dia najis hukumnya. Yang cara seperti itu. Dibalik caranya dilap dulu sampai kering, bujur kering baru disiram. Yang begini baru bersih. Tempatnya.
Ini contoh najis hukmiyah. Lah, contoh najis hukmiyah yaitu badannya tidak lagi terlihat secara hukum tapi najis, tapi tetap hukumnya najis. Ini yang kedua. Yang kedua najis ainiyah. Nah, yang kedua najis ainiyah. Najis ainiyah itu bandanya jelas. Lah, bandanya ada. Nah, contohnya kayak apa? Bandanya yang jelas ini bandanya ada nih, contohnya kayak apa? Contohnya nih, misalnya tahi, kotoran kanakan misalnya, kotoran ayam kah, kotoran bibit kah, kotoran itik kah, sahih bilang, saipungan bentuknya kelihatan. Ini ada kebiasaan orang lah, kayak ini. Ada kebiasaan orang, bila orang itu melihat tahi ayam kah, tahi itik kah, cara orang diambil, misalnya tahi ayam tadi, tahi bibit tadi, dilihatnya diambil di bagian tiras, bagian ambilnya, bagian tiras rumahnya, langsung main siram. Itu ada jangan bukan itu. Bayang melihat kotoran di bagian tiras, langsung main siram. Langsung main siram. Nang main siram ini tahulah. Nang main siram ini tahulah. Kemana tahi ayam tadi? Kemana tahi bibit tadi? Kemana tahi kotoran kakanakan tadi? Kemana itu berjalannya? Menyiramnya itu bukan. Jadi kemana berjalannya? Menyiramnya itu bukan cara mensucikan. Cuma memindahkan aja itu sebenarnya bukan cara mensucikannya. Cuma itu malah memindahkannya. Nah, jadi kemana air membabat? Segitu juga lebarnya najis tadi menyebarnya. Itulah. Jadi caranya kayak apa? Bila ada kita melihat kotoran kucing kah, kotoran ayam kah, kita ambil barangnya, kita kering, kita apa? Bekas-bekas sisanya tadi. Bekas sisa-sisanya kan ada basahannya. Kalau setelah kita ambil, lalu kita ulang, kita pil dengan kain yang kering. Jadi dengan betul-betul kering sampai benar-benar kering. Bekas apa? Bekas najis tadi, bekas kotoran tadi. Jadi setelah ini betul-betul kering, baru kita siram dengan air yang suci. Jangan menyiramnya dengan air yang najis juga. Dengan air yang mustakmal jangan, dengan air yang suci lagi mensucikan. Jadi bila ada di ruangan itu, caranya begitu cara membersihkannya. Ambil kotorannya, buang, langsung dilap bekasnya tadi, dikeringkan, baru disiram. Begitulah cara membersihkan najis. Najis sudah sejarah hukum fikihnya. Itu ingatkan, misalnya adik-adik kamu atau kotoran kamu sendiri, misalnya hilangkan dulu badannya, kamu bersihkan sampai betul-betul bersih sampai kering, baru kamu siram dengan air yang suci lagi mensucikan. Begitulah cara membersihkan najis mutawasitah lah dengan cara hukum fikihnya.